Oke, baik. Acara akan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kita ditemukan lewat Google Meet untuk pengarahan perdana tentang jalur komprehensif. Nah, yang saya hormati Bapak Kaprodi, Bapak Dr. Insinyur Sewa KMM. Terima kasih Pak atas luangan waktunya Pak untuk bisa hadir di Ya, acara pengarahan komprehensif ini. Juga ya jajaran yang saya hormati juga tim koordinator komprehensif yang tentunya saya banggakan juga mahasiswa-mahasiswa yang saya banggakan. Hari ini adalah pengarahan perdana awal untuk komprehensif. Jadi nanti yang pertama ada sesi pengarahan dari Bapak Kaprodi, kemudian dilanjut penjelasan mengenai seperti apa sih komprehensif ini sesuai dengan jalur SK Rektor. Baik, langsung saja Pak Kaprodi, apabila ingin memberikan pengarahan di awal kita akan memulai jalur komprehensif batch kedua ini Pak. Mangga Pak dipersilahkan. baik, terima kasih Ibu Tina Rahmawati, Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, dalam kesempatan ini saya sangat bersyukur bisa ketemu kembali walaupun dalam komunikasi dalam bentuk tidak offline. Saya tidak terlalu banyak yang perlu saya sampaikan, tapi mungkin akan disampaikan lebih panjang lebar oleh Bu Rina dan Pak Hadi, yang kedua beliau diberi tanggung jawab dan wewenang untuk terkait dengan pelaksanaan ujian komprehensif. Intinya adalah bahwa kami sekali lagi memberikan kesempatan untuk membantu para mahasiswa ya, dalam menyelesaikan kuliah di teknik informatika. Jadi intinya itu, dan ini semua legal. Jadi bukan versi Rina, bukan versi Hadi, bukan versi Sewa, tapi ini adalah legal secara negara dan secara internal umpama dan SK Rektor. Jadi Anda semua tidak perlu khawatir ya, kalau Anda mengambil jalur komprehensif. Intinya adalah sama. Anda nanti mau melanjutkan S2, S3, silakan. Jadi kembali lagi kepada kita yang akan menjalani. Nah, saya percaya bahwa Anda sekarang sudah terdaftar. Tentunya Anda tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Ya. Anda akan serius untuk menjalankan kegiatan uji komprehensif. Insya Allah kalau kita serius untuk mengikuti kegiatan ini, tidak ada yang tidak berhasil. Insya Allah pasti berhasil. Itu pengalaman Ibu Rina sama Pak Hadi dari batch 1. Jadi teman-teman batch 1 semuanya serius. Ya adalah satu, tapi secara keseluruhan teman-teman Anda itu yang sudah duluan di batch 1 semuanya ikut dengan serius. Ikuti petunjuk arahan daripada Ibu Rina sama Pak Hadi ya. Dan Anda jalani, jangan menjadi beban, tapi jalani Anda dengan keikhlasan dan kesiapan ya. Dan Anda tentunya kan punya waktu, bisa jam malam, mungkin bisa hari libur untuk melihat-lihat, membaca atau apa nanti yang menjadi bimbingan atau tugas yang akan dibebankan oleh para pembimbing, dan itu nanti akan dijelaskan secara panjang lebar oleh Bu Rina sama Pak Hadi. Jadi jika Anda ada sesuatu yang Anda ragu, tanyakan. Jangan Anda menoleh kiri kanan, tapi sebaiknya Anda tanyakan kepada sumbernya. Karena kalau Anda lihat kiri kanan mungkin belum tentu sama, malah nanti jadi bias. Jadi mendingan Anda langsung tanyakan. Saya percaya insya Allah Bu
Tina sama Pak Hadi akan memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya ya. Dan jika ada masalah lain juga Anda sampaikan, komunikasikan, ya. Komunikasikan silahkan. Kami siap membantu. Yang penting Anda harus serius dan benar, gitu. Jangan salah-salan. Jadi saya belum punya waktu, saya kira tidak bagus ya. Jadi kita tunjukkan bahwa Anda serius. Dan ini adalah hasil Anda. Kami hanya membantu, ingat ya, perlu dicamkan. Ibu Rina, Pak Hadi, dan nanti dosen pembimbing hanya membantu, mengarahkan. Tapi yang bekerja adalah Anda. Ya, ingat itu. Jadi jangan sampai terbalik. Ibu Rina dan Pak Hadi dan pembimbing yang harus kerja, Anda santai-santai saja. Nah, itu tidak benar itu. Nah, jadi saya percaya sekali lagi bahwa Anda semua bisa berhasil ya, pada waktunya nanti Anda bisa sidang, bisa wisuda, Anda dapat ijazah ya. Kita bismillah dari sekarang ya, untuk teman-teman, untuk mahasiswa semua yang beragama Islam seperti saya, bismillah Anda dari sekarang. Dan untuk yang non-Islam mungkin bisa menggunakan tata cara agamanya masing-masing. Setelah itu Bu Rina, Pak Hadi, dan teman-teman mahasiswa semua selamat bekerja ya. Insya Allah kita berhasil semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kaprodi, Bapak Dr. Insinyur Sewaka atas pengarahannya. Jadi ayolah mahasiswa ini, kalian sudah terdaftar sebagai mahasiswa komprehensif batch yang kedua. Jadi kalian harus benar-benar serius. Apapun itu kendalanya, itu tolong kalian harus jujur dan harus utarakan. Kemudian kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, itu silakan saja kalian tanyakan ya. Oke, baik, selanjutnya langsung saja saya akan memaparkan tentang seperti apa sih komprehensif. Yang pertama saya akan memberi tahu bahwa komprehensif ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Kaprodi, dia adalah jalur yang legal secara hukum ya. Bentar, saya share screen dulu. Oke, sudah terlihat ya. Nah, ini adalah bagi kalian yang ingin tahu seperti apa komprehensif. Nah, komprehensif ini dia sudah memiliki SK langsung dari rektor dan ada hukumnya, jelas hukumnya. Jadi jalur ini termasuk jalur yang legal ya guys. Nah, jadi kalian tidak perlu khawatir nanti bagaimana, bisa nggak saya lanjutin S2, bisa nggak saya begini-begini. Nah, ini sudah ada SK-nya ya. Nah, kemudian selanjutnya yang saya akan bahas itu adalah tentang aturan komprehensif. Nah, ini tolong diperhatikan ya semuanya. Nah, ini adalah pedoman komprehensif di teknik informatika. Jadi nanti ini akan saya kirim di grup Telegram. Ya, jadi nggak usah nanya, Bu, dapat itu di mana, Bu, mau ini, mau itu. Jadi semua sudah saya kirim nanti pedoman ini ke Telegram ya. Nah, jadi dibuat untuk apa? Pedoman kalian dalam menjalankan komprehensif. Jadi ingat ya guys, komprehensif ini bukan jalur yang mungkin kamu bisa bilang jalur mudah atau bisa dibilang jalur yang pasti gue lulus. Tidak juga ya, karena sesuai dengan SK Rektor berlaku juga ketidaklulusan apabila kalian tidak serius. Nah, jadi mohon kalian tetap harus serius. Karena apa? Ini ada pedomannya. Ya, jadi jalur komprehensif ini bukan berarti langsung ujian terus kalian lulus, tidak. Ya, nah jadi seperti apa sih ya komprehensif di teknik informatika? Langsung aja kita mulai. Ya, nah ini adalah alur daripada pengajuan komprehensif yang mungkin sudah kalian lewati ya. Jadi kalau misalkan
kalian ingin mengajukan komprehensif, ya pastinya harus melengkapi persyaratan komprehensif, ya. Kemudian mengajukan komprehensif dengan menyertakan transkrip nilai, ya. Kemudian mendaftar secara online, dan nantinya hari ini kita langsung pengarahan komprehensif. Jadi ini adalah alur dari pengajuan komprehensif. Jadi kalian ini sekarang masih dalam proses pengajuan, yaitu adalah sampai tahap pengarahan komprehensif, ya. Kemudian alur komprehensif secara gamblangnya adalah seperti ini, mohon diperhatikan, ya. Jadi ini adalah gambaran secara umum atau secara garis besar, ya, tentang komprehensif. Jadi bagaimana sih alurnya? Ya, kita lihat. Nah, jadi tadi kalau kalian sudah daftar, ya, tadi melengkapi persyaratan komprehensif, ya, kemudian mengajukan komprehensif, ini kalian sudah lewatin tahap ini, ya. Kemudian tahap selanjutnya nanti akan ditentukan pembimbingnya seperti apa, ya. Nanti pembimbingnya diberikan surat tugasnya. Kemudian nanti ada yang dinamakan penetapan jadwalnya. Jadi nanti waktunya sudah ditetapkan nih. Misalnya halnya waktu dalam 2 bulan atau dalam waktu 8 minggu, berarti dalam waktu 8 minggu kamu harus sudah selesai semua, tidak bisa lebih, seperti itu, ya. Kemudian baru sekarang kita masuk ke dalam pengarahan komprehensif. Nah, nanti setelah pengarahan ini akan diberikan pembimbing. Jadi nanti diberikan satu pembimbing untuk kalian menjalankan komprehensif, lalu kalian melakukan proses bimbingan, ya. Nah, kemudian nanti kalau kalian sudah melakukan proses bimbingan, nah baru kalian kalau sudah disetujui oleh pembimbing untuk melakukan sidang, baru nanti kalian akan menjalani sidang komprehensif. Nah, di sidang komprehensif ini sama, ya, kalian menjalani sidang seperti biasa, kemudian nanti ada revisinya, ya, revisinya selesaikan, jangan sampai mandek, kemudian baru diadakan yudisium, ya, baru diadakan wisuda. Jadi kalian belum boleh wisuda kalau belum revisi. Ingat ya, kalian belum boleh wisuda kalau belum revisi. Jadi intinya selesaikan setiap tugas yang diberikan itu tepat waktu dan revisinya dikerjakan, ya. Oke, kemudian dilanjutkan ketentuan komprehensif, ya. Yang pertama, nah ini juga kalian sudah dijelaskan berulang-ulang, ya. Yang pertama adalah mahasiswa dengan status aktif pada semester berjalan, kemudian mahasiswa yang sudah tidak sanggup menyelesaikan skripsi hingga semester 12, kemudian telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 138 SKS tanpa nilai double, kemudian memiliki IPK minimal 2,0, ya, tidak memiliki nilai E. Jadi tolong sekali lagi kepada kamu yang masih ada nilai E, ya, kemudian kemarin waktu daftar tidak jujur dari sekarang. Tapi saya harap semua jujur, ya. Saya harap semua jujur. Kenapa? Karena ketika nanti sidang ada nilai E, kalian tidak bisa maju, ya. Kemudian melengkapi persyaratan administrasi yang ditentukan, telah menyelesaikan seluruh kewajiban keuangan. Nah, ini saya dapat kabar dari bagian keuangan, kalau batas daripada pembayaran kalian bagi mahasiswa yang belum aktif sekarang, ya, tapi sudah mendaftar komprehensif, kemudian masih memiliki tunggakan, itu segera dilunasi dalam batas waktu 1 minggu sejak pengarahan, ya. Jadi hanya diberikan waktu 1 minggu untuk melunasi kewajiban keuangan, ya, baik itu registrasi TA, ya, kemudian semester, kemudian skripsi, ya, itu tolong dalam waktu 1 minggu. Itu merupakan kebijakan yang sudah diberikan. Dan apabila kalian tidak sanggup dalam 1 minggu, silahkan kalian diskusikan langsung kepada prodi. Jangan diem aja, ya. Kemudian selanjutnya ini tadi waktu pendaftaran sudah, ya, lembar transkrip nilai sementara. Nah, ini kemudian LSP TOEFL harus sudah daftar dari sekarang, ya. Jadi saya mengingatkan LSP dan TOEFL itu sudah harus kalian mulai daftar dari sekarang. Jangan sampai nanti udah mau sidang baru gegerubugan,
baru tuh ngantri panjang ya kan untuk daftar LSP atau TOEFL. Jadi dari sekarang ya mulai. Kemudian nanti setelah dikirim oleh saya panduan daripada komprehensif ini, kalian buat ya lembar persetujuan. Karena biasanya kalau kamu mau daftar LSP, mau daftar TOEFL dengan jalur komprehensif, kalian harus punya lembar persetujuan dari pembimbing. Ya, nah jadi nanti di situ kalian cetak lembar pernyataan persetujuannya, siapa pembimbingnya nanti saya kasih tahu ya. Kemudian nanti setelah itu minta tanda tangan persetujuan, baru kalian mengajukan pendaftaran LSP dan TOEFL. Ya, kalau LSP kan dia bareng ya bayarannya dengan skripsi. Ya, tapi untuk daftar lain-lainnya itu kalian harus punya yang namanya lembar persetujuan bahwa kalian ini benar mengikuti komprehensif, karena dari batch pertama juga seperti itu ya. Kemudian tata cara pengajuannya, jadi nanti ya kalian sudah mengajukan tugas komprehensif, kemudian sudah daftar. Nah, kemudian nanti Kaprodi menentukan dosen pembimbingnya. Jadi nanti tunggu dulu sampai dapat dosen pembimbing. Setelah ini nanti akan dibentuk. Kemudian mahasiswa mengikuti pengarahannya itu hari ini, dan nanti mahasiswa akan diserahkan kepada dosen pembimbing yang telah ditunjuk ya. Kemudian kalian bisa memulai bimbingan ya. Kemudian untuk dosen pembimbingnya ya sesuai aturan, dosen koordinator bidang komprehensif itu sudah ditunjuk oleh ketua program studi. Kemudian pembimbing itu bergelar doktor atau magister dan diutamakan memiliki jabatan fungsional. Kemudian penetapan dosen pembimbing didasarkan pada bidang keilmuan, dan dosen pembimbing ditentukan oleh ketua program studi yang sebelumnya telah diajukan oleh koordinator bidang komprehensif dan ditetapkan dengan SK ya. Nah, jadi ini juga semua pedoman ini sudah ada di dalam pedoman komprehensif. Nah, apabila jika kalian selama bimbingan ternyata ada halangannya terjadi pada dosen pembimbingnya, ternyata dalam waktu 1 bulan tidak ada aktivitas ya bimbingan di dalamnya, maka saya atau Kaprodi bisa mengganti dosen pembimbing dengan syarat ya, itu pertama dosen pembimbing tersebut mengundurkan diri, kemudian yang kedua dosen pembimbing tidak bisa menyelesaikan tugas komprehensif bersama mahasiswa, kemudian mahasiswa boleh mengajukan permohonan pergantian dosen pembimbing dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ya. Nah, jadi kalian kalau mau ganti dosen pembimbing komprehensif, misalkan dalam 1 bulan tidak ada progres, kalian bisa langsung ngomong sama saya atau Pak Hadi atau langsung datang ke prodi ya. Kemudian nanti tetap sama ada ujian komprehensifnya ya. Oke, kita lanjut lagi. Berapa lama sih waktu pengerjaan komprehensif? Nah, ini ada aturannya juga. Jadi kita tidak boleh lepas daripada aturan ini ya. Sebentar. Nah, proses bimbingan tugas akhir komprehensif berlaku efektif maksimal 8 minggu terhitung dari tanggal diterbitkannya surat tugas ya. Jadi nih nanti pembimbing ditentukan, kalian dapat pembimbing, waktu bimbingannya hanya 8 minggu, berarti setiap minggu harus ada progres. Yang batch sebelumnya juga sama dalam waktu 8 minggu. Jadi jangan ada alasan saya kerja, semuanya juga sama. Saya pun kerja, Pak Kaprodi kerja, Pak Hadi kerja, semua kerja. Ya. Kemudian setelah itu kalian harus benar-benar lakukan bimbingan ini secara intensif. Ya, jangan sampai nanti ada alasan saya kerja belum bisa, belum gini. Lalu buat apa kamu ikut komprehensif kalau misalnya kalian masih seperti itu, ya. Alasan klasik seperti itu sudahlah buang, jangan lagi ya, karena ini kesempatan hanya tinggal ini saja, hanya tinggal 1 kali ini saja, terutama kalian yang sudah semester 14. Ya, ingat waktunya hanya 8 minggu terhitung dari kamu sudah diberikan pembimbing. Ya, jadi intens hubungi pembimbingnya, jangan diem aja, jangan nunggu pembimbingnya yang halo-halo.
Ya, jadi kalian harus benar-benar intens dan aktif ya. Jadi jangan sampai nanti alasan lagi kayak skripsi, aduh saya kerja nggak bisa, aduh saya begini, aduh saya begitu, percuma kalau kayak gitu ya. Jadi tolong sekali lagi ini wajib kalian garis bawahi ya. Nanti untuk penugasannya akan saya kasih tahu lagi ya. Nah, jadi nanti kalau misalkan memang kalian sudah di ACC ya, oh 8 minggu nih udah selesai penugasannya, baru kalian boleh diajukan untuk sidang tugas akhir komprehensif ya. Nah, seperti apa sih tugasnya? Ya, jadi untuk penugasannya ini sudah diberikan dan sudah disesuaikan dengan kaidah yang berlaku. Penugasannya yaitu adalah nantinya yang diujikan itu adalah tugas plus 2 mata kuliah yang nilai SKS totalnya adalah 6 ya. Oke. Sebentar. Nah, jadi penugasannya seperti apa sih gitu ya. Jadi nanti kalau kalian sudah dapat pembimbing, itu nanti kalian baru mendapatkan tugasnya seperti apa. Ya, tugasnya itu jadi ada tugas yang pertama, tugas utama ya. Kemudian yang kedua itu adalah tugas daripada keilmuan ya kalian. Contoh misalkan kalau batch 1 kemarin ya, batch 1 kemarin itu penugasannya yang pertama itu mereka membuat modul atau buku. Kemudian yang kedua, penugasannya itu adalah sesuai dengan bidang keilmuannya. Ya, bidang keilmuannya. Contohnya, kalau yang batch 1 kemarin itu sistem operasi dan jaringan komputer. Jadi bidang keilmuan yang ada yang telah kalian pelajari sebanyak 6 SKS ya, plus penambahan tugas tambahan ya. Jadi bukan berarti komprehensif ini hanya langsung ujian, tidak ada penugasan-penugasannya. Nah, nanti penugasan-penugasannya itu secara teknis akan dibagi oleh pembimbingnya. Jadi kalian benar-benar harus aktif nih. Jangan sampai kalian itu cuman nunggu, tidak. Ya, jadi namanya pembimbing mungkin punya pekerjaan lain gitu ya. Mereka lupa memberikan pengarahan atau apa, kalian bisa yang aktif di situ. Ya, tapi tetap harus dengan sopan, Pak, maaf bagaimana ya teknis bimbingannya. Ya, tapi untuk tugas itu nanti kalian bisa disesuaikan dengan pembimbingnya. Intinya itu yang pertama, tugasnya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama tugas membuat modul atau buku, yang selanjutnya adalah tugas daripada mata kuliah. Ya, nah nanti mata kuliahnya ditentukan itu sama semua serentak mata kuliahnya ya. Ya contohnya yang 6 SKS bisa 3 mata kuliah, yang 2 SKS 2 SKS atau yang langsung 3 SKS ya. Oke, jadi itu kurang lebihnya tentang tugas komprehensif. Ini awal dulu nih. Kemudian nanti akan saya kirim juga surat pernyataan. Surat pernyataan ini akan dikirim juga di Telegram yang harus ditandatangani dengan materai dan itu sesuai dengan SK Rektor bahwa mahasiswa harus menandatangani surat pernyataan di mana nanti semua tugas yang kalian lakukan itu sudah menjadi milik Universitas Pamulang. Ya, jadi dari sekarang tolong diseriusi, bukan berarti ini adalah hal yang mudah jalur ini gitu ya. Kalian sudah dengan sadar memilih jalur komprehensif ini, jadi tolong setiap aturan itu dilakukan ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mungkin Pak Hadi ada ingin ditambahkan. Itu kurang lebihnya secara garis besar aturan komprehensif. Nanti buku pedomannya akan saya kirim di Telegram. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan boleh melalui fitur chat atau boleh langsung mengaktifkan audionya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Untuk pembagian pembimbing itu nanti ya setelah list-list daripada mahasiswa-mahasiswa ini dibuat ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Halo Bu, sore. Ya. Saya mau bertanya Bu. Ya. Ini masalah terkait bayaran lagi nih. Saya kan full 1 semester nih Bu ya, karena ada revisi. Oke.
Sama satu lagi ada yang untuk 1 juta. Apa? Skripsi, biaya Ya. skripsi 1 juta. Nah, terus itu harus dilunasin semuanya atau gimana nih Bu dalam waktu seminggu ini? Yang menjadi tunggakan aja. Jadi nanti akan saya kirimkan nama-namanya. Kalau tidak salah 29 orang yang masih dia memiliki tunggakan. Jadi itu yang memiliki tunggakan. Tapi kalau yang sudah registrasi TA 2021 kemarin itu bisa sambil jalan. Oh gitu. Tapi kalau misalkan kamu sudah mau sidang, baru harus dilunasi. Oh, ini dalam artian tunggakan semester sebelumnya ya Bu ya? Iya, yang sebelumnya. Yang belum aktif gitu. sampai dengan sekarang. Oh. Sama ini ya, sama skripsi TA-nya. Oh gitu. Sama satu lagi Bu, pertanyaan Bu. Saya dulu pernah daftar LSP, bukti pembayarannya pun masih ada. Tapi saya nggak sempat atau berhalangan untuk mengikuti LSP-nya dan pelatihannya. Itu bagaimana ya Bu? Coba kamu datang lagi ke LSP, ya. Kamu datang lagi ke LSP, terus kamu tanyakan, kamu belum sempat uji, terus kamu bawa kwitansinya, bukti pembayarannya. Ya, tapi kamu bener kan belum ikut tesnya ya? Iya, belum Tapi ikut. kalau misalkan udah ikut tesnya, ya, terus gagal, itu nggak bisa, harus ikut tes lagi, daftar lagi. Oh gitu. Dicoba saja datang ke LSP. Persyaratannya hanya bukti pembayarannya aja kan soalnya. Iya, nanti tanyakan. Perlu ikut atau apa? LSP-nya itu perlu ikut atau tidak gitu Bu? Ya haruslah. Haruslah. Kan nanti ada sertifikatnya. Ayo udah. Oke Bu. Terima kasih Bu. Itu aja sih Bu. Kecuali kalau misalkan gini, kecuali misalkan kamu LSP-nya udah daftar nih kan, terus belum dapat nih jadwalnya. Nah, kamu udah mau sidang misalnya ya kan, tapi kamu belum ikut tes nih, itu nggak apa-apa, karena nanti yang dimasukin itu bisa menggunakan nomor daripada kwitansi pembayaran. Tapi tetap harus ikut. Kenapa? Karena ketika nanti kalian isi alumni, biodata alumni ya, itu harus masukin nomor sertifikat. Jadi kamu sesuai aturan nih ya. Sekarang itu sesuai aturan pemerintah itu, bahwa mahasiswa itu keluar dari kampus tersebut harus memiliki sertifikasi keahlian, ya. Jadi kalau misalkan kamu belum memiliki sertifikat keahlian itu gitu ya, gitu. Nah, itu belum bisa ngisi biodata alumni. Nah, jadi baik LSP maupun TOEFL harus tetap diikuti sekalipun kalian sudah lulus atau dinyatakan lulus. Walaupun gagal tetap harus coba lagi. Benar, kalau masih gagal di Unpam mau coba di tempat lain juga nggak apa-apa. Cuman masalahnya apa? Lulus mah lulus, tapi tidak bisa mengisi ya biodata untuk alumni itu, karena di biodata alumni harus memasukkan nomor sertifikat, terus diupload sertifikatnya, bukan lagi nomor kwitansi. Kalau pendaftaran sidang yang diupload kan nomor kwitansi doang tanpa lain-lain. Kalaupun misalkan udah dapat sertifikat, syukur, belum ya nggak apa-apa pakai nomor itu gitu. Tapi kalau udah lulus ya sudah tidak bisa lagi menggunakan itu. Jadi LSP dan TOEFL tetap harus diikuti walaupun kalian statusnya sudah lulus. Ya baik Bu, terima kasih kalau begitu Bu. Yang lain silakan kalau ada yang bertanya. Ya. Terima kasih ya Bu. Ya, nanti pokoknya kamu tanyakan aja ke LSP-nya bagaimana kalau misalkan ini saya sudah bayar, tapi waktu itu saya belum sempat untuk ikut ya. Jadi kalau kayak LSP, TOEFL itu bisa lanjut. Oh ya, terus sertifikat ya, tentang sertifikat seminar. Kemarin juga banyak yang nanya, Bu, bagaimana dengan sertifikat seminar? Nah, nanti sesuai sama seperti cara di batch yang pertama, itu nanti akan dikoordinatorin oleh saya. Nanti kita list nih kurangnya berapa sertifikat, nanti saya hubungin ketua seminarnya. Bagaimana rules-nya, apakah masih sama atau tidak, nanti tunggu saja. Ya, jadi untuk itu hanya untuk kelengkapan berkas sidang. Ya, untuk sekarang kalian fokus saja bimbingan, ya, mengerjakan setiap tugas yang sudah diberikan. Ya. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Tanyakan ya, kalau misalkan kiranya ada yang mau ditanyakan, jangan sampai nanti diem aja gitu. Terus tahu-tahu nanti pas sudah mau sidang kamu punya kendala, apalagi kamu udah semester 14, jangan sampai seperti itu. Ya.
Iya Bu, saya Rohmanto Bu, mau Ya, nanya. silakan. Maaf, sekedar nanya, ini nanti ada nilai komprehensif ini masuk di daftar nilai kita nggak ya Bu? Ya masuk atuh, masa nggak masuk? Oh masuk, kan kalau skripsi kan ada judulnya ya Bu. Kalau komprehensif itu apa ya? Ya penugasannya. Oh penugasannya. Nggak tahu nih kalau kamu masih belum jelas nih, saya kasih lihat deh contoh penilaian yang ada di transkripnya. Bentar. Ini legal kok, tenang aja. Ini di transkrip nilainya ada. Bentar, saya cari dulu. Nih ada. Jadi perbedaannya dengan skripsi hanya pada di transkrip nilai aja. Ijazahnya sama ya, semuanya sama. Nah ini lihat ya, saya ada contoh sesuai dengan SK Rektor. Bagaimana sih transkrip nilainya? Oke. Nih bisa lihat di sini. Nah ini ya, ini contohnya transkrip nilai akademik. Nah kalau misalkan di transkrip biasa kan skripsi. Nah kalau kamu nanti komprehensif ya, apa namanya, nilainya sama, skripsi maupun komprehensif bobotnya sama 6 SKS. Cuman kan kalau judul skripsi gitu kan, itu ada judul penelitiannya, ya kan? Nah kalau komprehensif ini disesuaikan dengan tugasnya. Tugas yang pertama apa? Kayak tadi saya bilang kan ada beberapa tugas tuh. Misalkan tugas kalian mata kuliah ya kan, bikin modul mata kuliah, atau misalkan bikin buku dengan judul apa, atau misalkan apa gitu. Nah nanti ini dimasukkan di sini. Ya, bedanya hanya itu saja. Kalau di transkrip judul skripsinya misalkan analisa dan perancangan sistem bla bla bla. Tapi kalau misalkan komprehensif di sini disesuaikan dengan penugasannya. Tetap ditulis dan tetap ini legal. Ya. Oke Bu, gitu aja. Makasih dari saya. Oke, ada lagi? Sore Bu, ada pertanyaan dari di chat. Sore Bu, saya Junaidi mau nanya, jika saya sudah ikut LSP tapi sertifikatnya, silahkan datang langsung ke LSP saja, tanyakan. Ya, kalau memang misalkan kamu sudah dinyatakan lulus, ya mungkin sertifikatnya masih ada. Diambil, ditanyakan dari sekarang. Ada lagi mungkin Pak Hadi ingin menambahkan, Pak Hadi. Di sana Pak Hadi ingin menambahkan motivasi. Silakan Pak Hadi. Pak Hadi, itu Pak Hadi udah ada tapi kedengeran ya. Ada pertanyaan lagi. Aduh, Ruli, sore Bu, mau tanya tugasnya dari pembimbing apa dari mahasiswanya ya Bu? Ya ampun, ya dari kita lah, masa dari kamu? Kalau dari kamu mah nanti mintanya Bu, saya cuma pengen bikin aplikasi kalkulator gitu nanti. Semua penugasan itu dari kita. Untuk LSP dan TOEFL daftar di lantai berapa ya? Cari tahu. Saya juga kalau tidak salah LSP itu di lantai 3 atau lantai 6 yang di sebelah sekretaris. Kalau TOEFL di lantai 3 kalau nggak salah. LSP lantai 6, TOEFL lantai 3 kalau nggak salah. Teknis bimbingannya tatap muka atau via gadget ya Bu, itu nanti tergantung pembimbingnya. Pak Hadi, mungkin Pak Hadi mau memberikan arahan biaya bimbingan kompre. Biaya bimbingan kompre itu sudah masuk include bayaran skripsi. Jadi kamu bayar yang skripsi itu sudah ini. Jadi kalau misalkan ada dosen kamu, dosen pembimbing mintain duit, bilangin aja, duin aja. Bu, saya dimintain uang sama pembimbing saya Bu, gitu. Jadi untuk biaya bimbingan kompre itu sama dengan skripsi. Tidak ada bimbingan yang bayaran langsung ke pembimbingnya. Rahman, silahkan koordinasikan dengan bagian keuangan. Skripsi 2 kali, sudah bayar skripsi yang 1 juta.
Silakan diinikan lagi. Itu bayar skripsinya kapan? Semester ini atau semester lalu atau 2 tahun yang lalu? Kalau semester ini berarti koordinasikan. Nah, untuk kalian yang mau bayar-bayar tunggakan, nanti tunggu informasi dari saya ya. Sore Bu, izin bertanya, saya udah ikut LSP sama TOEFL, tapi untuk sertifikat hilang Bu, itu bagaimana ya Bu? Silakan datang lagi ke lembaga LSP atau TOEFL-nya. Karena kalaupun misalkan data kamu ada di sana, mungkin bisa dicetak lagi. Kalau memang benar-benar sudah. Jadi silakan datang ke lembaga LSP dan TOEFL-nya. Pak Hadi. Pak Hadi masih belum bisa bicara, coba. Pak Hadi. Pak Hadi. Soalnya Pak Hadi dari saya juga tidak bisa diaktifkan, di sananya sudah mute duluan. Pak Hadi. Oke, sebentar. Sepertinya Pak Hadi ada kendala teknis. Halo, nggak bisa Pak. Nggak, itu kan ada di ininya nih. Di kok kekunci? Harusnya nggak kekunci. Nah, nggak bisa ya. Ya udah Bapak kasih arahan aja di Bapak masuk dulu nih, masuk pas ulangi lagi, terus udah kayak gitu jangan di apa nonaktifin itunya. Uh, oh, oh ya udah. Oke Pak Hadi masih ada kendala di mic-nya, jadi belum bisa memberikan arahan ya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Dwi. Bu mau bertanya untuk transkrip nilai kemarin yang kita hapus itu nggak usah kamu yang rubah. Itu mah hanya untuk syarat aja. Nah, tadi kan udah dibahas tuh tentang sertifikat seminar ya. Sertifikat seminar itu nanti bakalan dikoordinasiin ya. Oke, Pak Hadi sepertinya udah bergabung dengan kita. Silakan Pak Hadi sampaikan arahan yang ingin disampaikan Pak Hadi. Suara saya bisa nggak kedengeran? Ya, sudah Pak. Oh ya. Pak Iwa masih ada Pak Iwa? Pak Iwa masih ada Pak, masih bergabung bersama kita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya sebenarnya namanya sedikit saja bahwa ya sebenarnya saya yang berhormat Bapak Kapolri kita yang telah ikut libur di sini ya, Pak Waka yang selalu aktif memantau kegiatan ini. Kemudian juga yang berhormat Bu Rina yang telah selama ini bersusah mengumpulkan kalian ya yang komplit. Mudah-mudahan saja ini bisa dengan baik dan dimudahkan. Kalian yang komplit juga jangan sampai
pada semangat, katakanlah di perjalanan malah nggak semangat gitu. Jangan sampai ya. Kemudian selesaikan tugas dengan baik. Nanti kita ada pengarahan nanti ya. Tapi nanti kali bisa berbicara dengan Pak saya. Kemudian yang pasti ikuti apa kata yang kata bimbing, step by step-nya bagaimana agar selesai sesuai dengan target. Misalnya sesuainya tanggal berapa, bulan apa gitu. Baik. Nah ini akan diberikan yang jarang diadakan dengan kita. Kita tunggu gitu ya. Kita lagi di kelas, lagi habis revisi, lagi deskripsi, ya. Nah kemudian yang paling penting bagi saya tidak banyak nih, jangan sampai berina cukup ya, tidak secara administrasi berina sampai dengan baik ya, rasa itu dengan baik. Yang paling utama adalah disiplin untuk bicara tugas. Kemudian tentu berikutnya nanti harus sampai ke kemudian pembimbingnya. Itu yang paling itu, jangan sampai lalai karena kompre ini tidak tidak ada. Kebetulan kaprodinya sekarang yang adalah Pasca ya beliau sama sekali mahasiswa yang banyak sudah selesai. Beliau punya target bahwa kalian harus selesai semua, baik deskripsinya sampai kalian selesai dalam revisinya, itu yang utama dari beliau. Jadi makanya saya muridnya mendukung sekali niat beliau itu, dan kalian juga bagi mahasiswa yang dalam kompre kalau bisa ya kita satu persepsi bahwa kalian belum selesai, yuk bersama kita bareng-bareng menyelesaikannya. Jadi mudah-mudahan saja kalau ini berhasil, nanti sesi berikut kompre, mereka sudah melihat dari angka Anda selesai dan mereka tertarik juga, karena memang kompre ini kan suatu hal yang di mana-mana ada, kampus mana di PTN juga ada gitu. Jadi tidak usah merasa bahwa kalian merasa rendah atau merasa apa, tidak ya, semua sama saja, kita semua bisa. Hanya itu dari saya, yang penting semangat dan tekad kamu menyelesaikan sebagai. Kalau kamu berhasil, mudah-mudahan itu menjadi membawa anugerah kepada mahasiswa berikut, sehingga mahasiswa berikut yang kompre juga semangat. Karena masih banyak nih yang belum sadar nih, beberapa hidayah ini. Yang hidayah yang ada di sini aja nih, sudah sadar bahwa mau menyelesaikan, udah eskom, kan mudah-mudahan kalau sekarang kamu kompre, insya Allah tahun ini juga kamu selesai. Mudah-mudahan tahun ini juga sudah ada. Itu yang pertama. Nah kalau ini berhasil itu berikutnya jadi enak. Bisa jadi contoh buat yang lainnya. Hanya itu dari saya. Pemasakan administrasi semuanya sudah selesaikan, sehingga pelaksanaan kerja. Nanti tinggal tim kompre akan memilihkan siapa pembimbing kamu, kemudian kamu masuk pembimbing siapa dan seterusnya. Jadi bagaimana teknis pelaksanaan di lapangan nanti akan diatur kita semua. Ada komunikasi Pak yang diatur kita setelah ini suatu koordinasi antara Aprodi yang memberitakan kita dengan guru. Itu Bu Rina dan Pak Aprodi kita bisa demikian. Oke, baik, terima kasih Pak Hadi atas arahannya. Jadi sekali lagi mahasiswa yang mengikuti komprehensif, kalian sudah melalui proses pendaftaran. Ini masih tahap awal. Tahap selanjutnya adalah untuk yang masih ada tunggakan itu tunggu arahan dari saya ya, karena ada yang harus sampaikan juga. Kemudian nanti untuk yang sudah free atau bebas tunggakan, tunggu saja untuk pemberian daripada tugas dan pembimbingnya. Kemudian setelah itu kalian tolong sambil jalan itu LSP dan TOEFL segera dilakukan ya. Kemudian tolong jangan lagi ada alasan saya bekerja. Berkorbanlah dulu hanya waktu 2 bulan kurang tidur, kurang main ya, kurang segalanya untuk waktu lah ya, demi kalian juga bisa lulus, karena ini adalah suatu kesempatan yang jarang sekali terjadi. Jadi gunakan semuanya
kesempatan ini dengan baik ya. Semua alasan apapun itu tolong diminimalisir dulu. Kita sama-sama kerja, sama-sama saling mendukung dan mensupport. Dan sekali lagi yang sangat diutamakan adalah jujur ya. Jika kalian ada masalah apapun terutama terkait dengan nilai, segera sampaikan. Jangan sampai nanti pas mau sidang baru ujuk-ujuk datang, Bu, sebenarnya saya masih punya nilai sekian. Nah, itu sudah tidak bisa lagi kami bantu sama sekali. Ya, jadi usahakan dari sekarang biasakan untuk memberikan informasi apapun kendala kalian kepada kami. Ya, semoga kalian semua sukses. Program komprehensif batch 2 ini berjalan dengan lancar dan sesuai tepat waktu sehingga kalian bisa meniti cita-cita kalian menjadi seorang sarjana komputer. Amin ya robbal alamin. Ini adalah suatu kesempatan yang luar biasa sekali untuk kalian yang benar-benar ingin sekali lulus gitu ya. Jadi lakukan sebaik-baiknya. Ya, itu saja mungkin saran dari saya, pengarahan dari Pak Kaprodi dan Pak Hadi juga tim koordinator lainnya juga dari bagian prodi. Semoga kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin ya robbal alamin. Itu saja mungkin untuk pengarahan awal kali ini. Semua informasi selanjutnya akan dikirim via grup Telegram ya. Oke, terima kasih Pak Iwa atas waktunya Pak Iwa. Selamat berakhir pekan Pak Iwa. Pak Hadi juga, semoga kita semua dalam keadaan sehat, diberikan sehat, amin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak, terima kasih Pak Iwa. Ya, sama-sama. Nanti kalau ada yang mau ditanyain, tanyain aja ya. Cuman jangan sampai nutup-nutupin di grup ya. Kalau bisa japri aja. Kalau yang kira-kiranya sifatnya personal ya. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Izin live grup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.